Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Yuri di Kolor Konten Horor. Masih bersama dengan Mas Yunus ya. Mas Yunus akan menceritakan pengalaman waktu mendaki di Gunung Semeru. Selanjutnya bisa diceritakan langsung oleh Mas Yunus. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu ya, kami berjumlahkan 23 orang, masing-masing 22 laki-laki dan 1 perempuan. Ketika kami melakukan perjalanan pendakian, kita itu tidak mengalami hal-hal mistis. Sampai puncak pun kita tidak mengalami hal-hal mistis. Yang saya alami kejadian mistis itu ketika turun. Jadi ceritanya begini. Ketika kami dan rombongan sudah sampai puncak, kita sudah turun ke Kalimati, kita istirahat sejenak sama teman-teman sekitar jam 11 siang. Kemudian kita membahas masalah simaksi. Simaksinya ini gimana? Sebelum maghrib simaksi harus kita kumpulkan di base camp. Kita harus bisa kembali tepat waktu kayak gitu. Dan kami sama teman-teman takut kalau lebih dari waktu itu kita didenda. Terus saya memutuskan untuk kembali ke base camp sendirian dari Kalimati. Teman-teman sempat tidak memperbolehkan saya pulang sendirian. Terus saya bersikeras, nggak apa-apa, daripada kita dapat denda terus kita menyalahi aturan, kita izin 3 hari tapi lebih dari 3 hari gitu kan. Akhirnya teman-teman menyepakati saya turun sendiri dari Kalimati ke base camp. Dari Kalimati saya sudah mau ke perjalanan turun, tiba-tiba teman saya yang namanya Ma'arif itu membututi saya. Mas, ikut, saya nemenin kamu gitu. Oh ya udah, ayo. Dari Kalimati, tidak begitu jauh dari Kalimati, saya sama Ma'arif menemukan satu pendaki yang kakinya pincang. Bertemu. Kakinya pincang. Sempat tanya dia ke saya dan Ma'arif, Mas, ini jalur mau ke Ranukumbolo ya gitu. Loh bukan Mas, ini mau ke Kalimati nih gitu saya. Masnya dari mana? Saya tadi dari Rakung. Loh jam berapa Mas? Dari Rakung jam 10. Saya lihat masih jam 11. Padahal dari Ranukumbolo ke Kalimati ini ditempuh berjam-jam. Tidak 1 jam, berjam-jam. Dan Mas ini dalam keadaan kaki pincang bisa menempuh Ranukumbolo ke Kalimati hanya 1 jam. Ini saya sama Ma'arif sempat bertanya-tanya, kenapa dengan Mas ini? Kenapa dari Ranukumbolo kok kembali ke Kalimati? Terus saya tanya lagi, Masnya belum ke Kalimati? Sudah Mas, saya sudah perjalanan pulang. Terus tadi nyampe Kumbolo, saya nganter teman saya MCK. Terus nggak tahu-taunya saya sudah ada di Kalimati gitu. Saya tanyakan namanya sama dengan saya, Yunus, asalnya dari Bandung. Rombongannya ada 5 orang. 2 cewek, 3 laki-laki. Mungkin Mas Yunus yang nonton ini ya. Ya mungkin Mas Yunus yang dari Bandung bisa komen kalau memang merasa dirinya. Jadi ketika sudah bertemu di Kalimati itu sempat gini, Mas, lebih baik Saman ikut kami. Kondisi fisik Saman kan pincang kakinya. Terus dari Kalimati ke Ranukumbolo juga lumayan jauh. Mari bareng-bareng gitu saya. Ya udah, saya bopong dia, saya istilahnya saya rangkul dia keadaan kaki pincang. Dari Jambangan terus ke Cemoro Kandang ini fisik Mas Yunus ini semakin lama semakin tidak baik, terutama kaki yang sebelah kanan. Di Oro-Orombo ini Mas Yunus sudah tidak bisa jalan. Terus gini, Mas kuat jalan apa enggak? Kalau enggak kuat, istirahat aja di Ranukumbolo. Kayaknya sudah nggak kuat ini Mas, sudah nggak kuat ini, kaki saya sudah nggak bisa digerakkan kayak gitu. Saya sama Ma'arif itu ngerangkul dia, istilahnya gotong sampai di Ranukumbolo. Sesudah di Ranukumbolo itu sekitar habis asar, sekitar jam 4 sama Ma'arif itu. Terus saya sama Ma'arif bilang gini, Rif, gimana ini? Kita kalau ke base camp bersama Mas Yunus, kita pasti nyampenya malam. Terus simaksinya gimana? Mas Yunus ini gimana? Keadaan sudah nggak memungkinkan kalau kita bawa ke base camp gitu kan. Malah berisiko ya. Malah berisiko tinggi. Singkat cerita,
saya itu jadi turun sendiri. Keadaan waktu itu mendung sudah hampir maghrib ya, hampir maghrib. Jam 4-an saya sudah gas mau ke base camp. Dari pos 4, pos 3 ini saya sudah kehujanan. Posisi kehujanan, terus sudah ba'da maghrib. Saya coba buka carrier, saya mencoba mengeluarkan senter dan alat-alat penerang, tetapi di carrier saya tidak ada senter sama sekali. Jadi saya itu agak bingung, waduh, saya nggak bawa senter, nggak bawa apa. Jadi saya itu pulangnya tangan sambil gini, sambil pegangan kayu, takut keperosok ke jurang. Oh iya. Dan ketika saya sampai di pos 2, ini saya sedikit lega. Saya melihat dari jarak-jarak 2 meteran, karena terhalang kabut sama gelap, saya agak samar-samar. Itu saya melihat sosok 2 orang. Yang pertama agak tinggi, yang kedua sama kayak orang gitu. Normal. Kayak orang normal. Saya gini, wah, saya bisa pulang bareng warga sini gitu. Saya kira 2 orang tadi itu orang yang jualan di pos 2 itu. Memang di pos 2 ada orang yang jualan. Saya coba mendekat. Ketika saya sudah dekat, sudah jelas, yang saya lihat itu bukan manusia, melainkan yang satu, yang sosok tinggi besar itu genderuwo, banyak bulunya, dan matanya sebesar bola pingpong, merah, menyala, dan di giginya ini kalau bicara keluar api, semua berbulu. Ya kalau saya ingat itu jadi merinding. Genderuwo. Saya real berhadapan dengan genderuwo itu. Posisinya genderuwonya kemana? Posisi genderuwo duduk biasa gitu. Kalau tahu King Kong, hampir sama kayak itu, cuma beda dari wajah dan mata. Dan yang satu itu orang berkulit merah semua, sekujur tubuh merah semua. Pakai baju? Nggak pakai baju, merah semua. Badannya lentur gini. Kayak lemes gitu ya? Iya, kalau orang Jawa itu bilang orang itu wong abang, orang merah dari bangsa jin. Saya sempat kaget, sempat takut. Saya keadaan sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak bawa senter, hujan, malam. Saya sempat kaget, ya, takut pastilah. Tapi saya bisa mengontrol, bisa mengendalikan. Ketika saya diam, ketakutan, si genderuwo ini bicara ke saya. Ayo le, tak barengi gitu. Tapi ayo, kamu tak barengi pulang gitu. Tapi saya minta imbalan gitu, makanan atau rokok. Minta rokok, real minta rokok. Saya keadaan nggak bawa rokok jadi itu kan, bawa tembakau. Saya dengan setengah ketakutan saya mencoba menawarkan kalau mau tembakau ini gitu saya. Iya nggak apa-apa, tapi buatkan gitu. Saya buatkan kan, memang dengan cara dipelintir ya kan. Saya kasihkan. Ya udah, kalau mau tak temenin, ayo ke base camp gitu. Di tengah perjalanan saya beriringan sama yang di sini genderuwo, yang di sini orang abang itu. Anjir, berhenti ngucuk. Sumpah, di pos 2 mau ke base camp itu saya bersama genderuwo dan orang abang. Bisa ditanyakan ke teman-teman saya kalau saya pulang sendiri itu. Nyampe base camp itu saya itu tidak merasa capek, tidak merasa lelah. Soalnya kenapa? Saya itu merasa dipanggul, saya merasa digendong. Tas saya juga dibawakan. Masa? Iya, tas saya juga dibawakan sama genderuwo sama itu. Yang orang abang ini seolah-olah menggendong saya, tapi saya itu keadaan berjalan. Cuma saya nggak kerasa, tiba-tiba sudah nyampe di base camp. Itu kan habis maghrib. Sekitar kalau pas dari perjalanan itu Nyampe di pos 2 itu aku jam berapa? sekitar isaan lah. Bisa ya? Sekitar isa lebih lah, kurang lebih isa. Saya nggak bisa lihat jam pas itu. Keadaan memang gelap. Saya kira-kira saja jamnya. Intinya saya pas di base camp itu jam 9 malam. Kalau normal nggak tahu lagi sih. Saya pertama itu kan soalnya kan keadaan hujan, nggak bawa senter kan. Oh iya. Intinya saya itu tidak merasa cepat,
Cuma saya tidak merasa lelah. Oh. Kalau cepat atau enggaknya saya nggak merasa itu. Cuma saya nggak merasa lelah, nggak merasa capek. Ya saya sempet gini, ternyata genderuwo yang katanya jahat dan lain-lain itu bisa membantu manusia gitu. Saya memang di perjalanan itu sempat ya Allah saya minta tolong, minta temenin dan lain-lain. Dan tidak saya sangka-sangka ditemani genderuwo sama orang abang itu. Singkat cerita, ketika saya sudah sampai di base camp, saya laporan ke tim evakuasi bahwasanya ada anak Bandung yang namanya Yunus perlu dievakuasi karena kakinya pincang dengan ciri-ciri ini. Saya sempat ditanyai kronologinya bagaimana, sekitar jam berapa ketemunya, terakhir ketemu di mana dan ditinggal di mana sama siapa. Dan alhamdulillah di base camp juga ketemu empat temennya. Sekitar jam 10 malam Yunus dengan teman saya Ma'arif itu dievakuasi. Singkat cerita ya gitu, pengalaman saya di Gunung Mahameru bertemu dua sosok jin, genderuwo dan orang abang dengan niatan tidak mengganggu tapi membantu saya pulang, menemani saya. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang punya pendapat bahwa jin itu tidak baik, tapi kalau saya pribadi ada 1-2 jin yang masih bisa berbuat baik. Jadi itu sedikit cerita yang bisa saya bagikan. Jika ada salah kata, ada salah ucap, saya mohon maaf karena saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Saya dan adik saya mohon pamit. Terus saksikan channel kami Bang Yuri dan dukung terus. Kritik dan sarannya kami tunggu untuk membangun channel ini biar lebih berkembang lagi. Share ke teman-teman kalian biar semuanya tahu. Siapa tahu yang pengen ceritanya itu mau kita ceritakan gitu kan. Nanti bisa komen di bawah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.